Halo guys, selamat malam. Berjumpa kembali bersama gue Niki dan Aku Puan. pada kesempatan kali ini gue akan membawakan sebuah cerita yang gue alamin sendiri nih waktu gue nanganin apa? Bukan nanganin sih, jatuhnya kayak ada orang yang konsultasi tarot ke gue. Terus dia mau dibaca tuh tentang karir, keuangan dan lain-lain gitu, karena menurut dia kehidupannya makin anjlok gitu selama 3 bulan terakhir ini gitu kan. Dan ternyata usut punya usut, kejadian yang terjadi dalam hidupnya itu ada sangkut pautnya dengan gaib. Jadi dia dibikin orang lah. Nah, singkat ceritanya itu ternyata si orang tersebut malah nyerang ke gua. Oke lah teman-teman, tanpa berlama-lama cermin lawas kita buka. Jadi gini ceritanya. Pada tahun 2022 pas bulan Desember, nah gua tuh dikontak sama klien tarot gua nih. Dia minta tolong untuk dibacain kenapa hidupnya tuh bener-bener anjlok banget. Terus rumah tangganya hancur, udah gitu keuangannya bener-bener menurun drastis. Nah, tapi gue nggak langsung ketemu sama orang itu tadinya. Kita tuh janjian buat ketemu 1 minggu setelah dia ngontak gue di WA. Karena waktu itu orangnya lagi di Malaysia, lagi liburan atau lagi berobat gitu, lupa. Oke. Nah, singkatnya kita akhirnya ketemu, dia nyamperin gue ke kontrakan gue. Terus kayak biasa aja gitu baca-baca. Kayak biasa aja baca-baca lagi. kayak biasa aja dia cerita, gue dengerin, gue buka kartu ya kan, gue jelasin, dia cerita panjang lebar. Tapi di pertengahan ceritanya itu ada sesuatu yang janggal dan gue ngerasa nih ada benturan energi yang nyerang ke diri gue sendiri. Jadi tiba-tiba badan gue panas pas lagi ngocok kartu itu kan. Oh, oke. Nah, gue diemin, tiba-tiba tuh makin gak enak badan gue, tiba-tiba mual, dan gue akhirnya lari nih ke kamar mandi. Gue muntah kan karena saking enaknya dan gak kuat gitu. Pas gue ke kamar mandi, muntahannya itu yang gue liat kok ada bercampur sama darah nih, padahal posisinya gue lagi gak sakit, bener-bener lagi fit dan biasa-biasa aja gitu kan. Nah, singkat ceritanya gue balik lagi, gue dengerin lagi tuh ceritanya dari klien gue. Terus gue ganti kartu gue nih, yang tadinya gue pakai tarot line normal, akhirnya gue pakai kartu ini, kartu jedam. Nah, ini kartu yang biasa gue buka untuk sosok-sosok astral. Oke. Dan akhirnya gue kocok kartunya, dan gue ngerasain tuh tangan gue kayak kebakar gitu loh. Kayak panas banget. Iya, kayak panas banget gitu. Dan akhirnya gue lempar aja kartunya. Pas gue lempar, ada 2 kartu yang ngedeket ke si klien gue ini. Langsung gue ambil, dan kartunya keluar itu kalau nggak salah gambar tumbal sama pengaruh kalau nggak salah. Mau dibantu ambilin nggak? Boleh. Kita cari kartunya ya. Nah, ini kartu tumbal. Kita nggak sih? Nah, Peneluh atau pemengaruh? pengaruh. Ini kartu tumbal nih teman-teman. Ini pengaruh. Mana? Nih. Oh. Nah, ini kartu pengaruh nih. Oke, serem banget kartunya iya, ya. kartunya serem banget. Dan pas gua buka kartu itu, tiba-tiba di belakang klien gua tuh nongol sosoknya, hitam. Langsung nongol Dan itu gua kaget. Waduh. Tapi gue nggak ngomong-ngomong sih sama klien gue cuman diam doang kan. Terus gue nanya gini, Kak, sebelumnya kakak pernah ngalamin teror nggak yang di luar nalar? Terus dibilang, jujur sih nih, selama 1 bulan terakhir ini gue tidur kayak nggak tenang, dibilang. Tidurnya nggak tenang. Udah gitu dia tiap malam hampir setiap jam berapa gitu dia repan, dibilang kayak gitu kan. Terus udah gitu dia ngedenger suaranya ini suara laki-laki dan ngajak dia kayak, ayo ikut saya, dia bilang gitu. Ih, serem banget. Iya, makanya kan keluar gambar tadi tuh yang tumbal. Jadi dia mau ditumbalin gitu artinya? Iya, bisa jadi kayak gitu, atau dia memang mau dibawa sama sosok astral. Nah, terus dia bilang hampir tiap malam tuh dia kan punya hewan peliharaan.
Nah hewan peliharaannya itu si anjing ini tuh suka gonggong-gonggong di sudut-sudut ruangan, dia bilang kayak gitu. Terus anjingnya tuh gonggong-gonggongin dia, padahal maksudnya kalau anjing ketuanya kan nggak mungkin gonggong kayak ngeliat sesuatu gitu kan. Iya. Nah anjingnya itu gonggong-gonggong terus katanya. Terus udah gitu banyak banget laler di sekitaran rumahnya. Laler, padahal rumahnya bersih loh. Yang umumnya kan ada laler kalau ini ya banyak Iya. sampah gitu. Kalau misalnya rumahnya deket tempat sampah mungkin atau jorok wajar ya ada laler. Tapi ini rumahnya bersih. Oke. Terus gue bilang gini dong, Ci ini kayaknya sorry. Terus gue bilang gini, Kak ini kayaknya masalah yang kakak lagi hadapin ini ada sangkut pautnya sama mistis. Jadi tuh mungkin ada orang yang gak senang sama kakak nih, makanya rumah tangga kakak dibikin hancur. Terus udah gitu keuangan kakak benar-benar dibikin jatuh sejatuh-jatuhnya. Gue bilang gitu kan. Oke. Nah udah gitu dia minta tolong gimana caranya ya biar masalah yang gue hadapin ini selesai gitu. Dia kan berdua tuh sama kakaknya waktu itu kan. Terus kakaknya bilang, soalnya saya ngerasanya adik saya kayak punya dua kepribadian nih katanya gitu. Kadang-kadang suka bengang-bengong, makanya saya bawa ke sini, dia bilang. Soalnya tuh saya ngerasa kayak adik saya tuh beda, nggak kayak dulu kata dia gitu kan. Aneh lah pokoknya, di jam-jam tertentu dia kayak orang sadar nggak sadar. Dia bilang kayak gitu, kayak punya dua kepribadian lah. Nah si kakaknya kira ini mungkin karena dia rumah tangganya hancur, bercerai, jadinya mau gila gitu loh. Stres gitu ya. Padahal mah sebenarnya mau dibikin gila sama orang itu dia. Nah terus pas minta tolong, nah gue bilang bukan ranahnya Niki buat nolongin orang yang kena gangguan mistis. Karena gue cuma sebagai taruh diri doang, bukan buat nolongin orang yang kena santet dan lain-lain gitu kan. Dia minta tolong terus tuh sampai akhirnya gue kasih dia garamnya udah didoain. Kan gue Kristen, terus gue doain pakai doa gue sendirian. Gue bilang gini ke dia, Kak ini garam nggak bisa menyelesaikan masalah, tapi seenggaknya bisa meminimalisir serangan yang ada sampai nanti kakak ketemu sama orang yang bisa bantuin. Tuh, karena di vision gue tuh gue lihat dia pasti bakal ketemu sama orang yang bisa bantuin dia. Tapi bukan Niki. Bukan gue. Nah udah tuh dia pulang kan. Ketika dia pulang, gue ngerasa kayak aneh gitu, kayak kok diri gue jadi gelisah nih gitu. Kayak was-was, kayak berasa ada yang ngawasin. Nggak tenang aja gitu. Nah belum. Nah terus pas dia pulang kan dia nanya nih, ini ngawurin garamnya tuh ke bagian mana aja nih kata gitu kan. Terus gue bilang nanti video call aja, nanti gue kasih tahu di mana bagian mana aja yang harus ditaburin garam itu. Nah terus pas malamnya kan dia video call tuh. Gue suruh dia ngarahin ke sudut-sudut rumahnya dia dari depan ke dalam. Dan pas dia ngarahin video callnya tuh ke arah belakang, itu banyak banget pocong di sudut-sudut rumahnya itu. Pocong. Makanya itu mungkin yang bikin banyak lalat itu si pocong itu. Nah udah gitu kan gue suruh aurin tuh, gue suruh aurin kan, dia udah diaurin sama dia. Besoknya dia ngabarin gue, katanya Nick puji Tuhan sih udah bisa tidur nih katanya gitu. Terus anjing peliharaannya juga nggak berisik lagi katanya gitu kan. Nah terus tapi ada yang aneh nih, masa di deket garam yang saya aurin itu banyak banget bangkai laler pada mati katanya gitu, bener-bener bergerubung gitu pada mati semua. Nah terus gue bilang gini, ya udah nggak apa-apa, berarti itu memang serangannya kalau gitu loh intinya. Terus setelah kejadian itu kan gue ngerasa oh mungkin si kakaknya udah baik-baik aja nih gitu kan. Jadi nggak ngubung-ngubungin lagi setelah kejadian yang dia kasih tahu banyak bangkai laler itu. Atau mungkin juga udah ketemu kali ya sama sosok yang bisa bantuin. Iya benar. Nah, gue pikir udah selesai dong. Ternyata dari situ asal mula teror itu terjadi. Jadi kamu diteror sama orang yang ngirim ke klien itu ya. Karena dia mikirnya tuh gue ini ikut campur dengan ngasih si garam ini. Nah teror pertama yang gue alamin itu seminggu setelah kejadian itu, kan gue kerja tuh ya, tapi gue ngerasa kayak
gelisah, nggak tahu kenapa. Biasa kita kalau gelisah kan pasti ada sebabnya dong. Ini nggak ada sebabnya, tiba-tiba gelisah aja gitu. Bawaannya kayak malas gitu, pengen ke kantor malas. Terus di kantor jadi ngeblank, jadi banyak masalah kan. Terus akhirnya singkat ceritanya tuh gue pulang ke kontrakan dan nggak tahu kenapa mata gue kayak ketutup. Jadi kan gue pulang dari kantor kan nyampe kosan di kontrakan itu sekitaran jam 11 atau jam 10 lewat lah. Nah itu kan jalanan ramai ya biasanya yang gue lewatin itu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba jalanannya itu jadi sepi. Dan tiba-tiba orang ngilang gitu aja. Pelong aja. Cuma gue sendiri doang yang ada di situ. Dan gue ngelihat di kaca spion, gue ngeliat ada sosok perempuan. Itu tapi bukan kuntilanak, perwujudannya tuh kayak lepek banget, kayak lusuh aja tuh. Ngeliatin gue. Terus nggak lama si perempuan itu tuh kayak matain tangannya gitu. Matain tangannya sendiri, terus katanya udah gitu dia langsung kayang. Dan pas kayang, gue kan ngeliatnya dari kaca spion tuh. Dia ngejar gue dong dengan posisi kayang, ngejar gue. Nah gue langsung panik dong, terus gue langsung tancap gas aja tuh. Dan gue nggak tau kenapa tuh pas ngebut, gue ngedengar samar-samar suara kayak gini, fokus kayak gitu. Yang gue dengar suara bapak-bapak, fokus. Nah akhirnya gue baca doa kan dalam hati tuh kayak, aduh jangan sampai lah gue kenapa-napa gitu kan. Bener aja tuh, pas yang gue baca doa tiba-tiba langsung ini normal lagi. Banyak orang lalu lalang dan itu gue hampir nabrak orang loh. Iya pasti kaget lah orang tiba-tiba langsung banyak gitu. Iya karena kan ada orang di depan, ada motor di depan. Iya karena kan di penglihatan gue yang awal kan sepi. Terus udah gitu jalanan yang gue lihat itu ngeplong dan jalanan itu nggak ada lubang, tiba-tiba jadi banyak lubang. Bayangin aja kalau misal gue ngebut jatuh. Selesai udah. Nah udah tuh akhirnya gue balik ke rumah. Gue biasalah mandi segala macem kan, tidur istirahat. Dan itu gue tidur pun nggak tenang. Gue mimpi rep-repan lah, mimpinya itu badan gue dililit sama ular. Sama ular. Ada banyak banget ular kobra di kamar gue, dililit. Tapi gue nggak dipatok ya, cuma dililit doang. Dan pas gue mau diserang itu sempat kepegang sama gue. Dan bener aja kan kontrakan gue itu kan di daerah Rawabuaya ya, jadi masih dekat rawa-rawa dan banyak ular gitu. Itu beneran keluar dari lubang kamar mandi, ular hitam. Dia seukuran jari sih, nggak gede. Gue nggak tahu tuh ular apa, langsung gue siram aja. Tapi ularnya itu nggak nyerang. Dua kali, yang kedua kali itu dia sampai masuk ke kamar. Tapi tetap aja kalau kata orang dulu itu kan ular itu kan pertanda hal yang nggak baik ya. Iya. Either mau ada masalah atau mungkin dikaitkan dengan sosok-sosok lain nih. Bener. Yang datang. Nah, udah tuh gue kan keringet dingin segala macam tuh, gue cuma bisa doa doang, aduh jangan sampai lah kenapa gitu kan. Nah dari kejadian itu yang gue mimpi ular segala macam, akhirnya gue jatuh sakit, nggak tahu kenapa, ngedrop. Tapi kan gue mikirnya mungkin gue sakit karena banyak pikiran juga ya, karena kan tuntutan kerjaan juga ya. Nah akhirnya iya kecapean mikirnya kayak gitu. Gue ke dokter dan dokter itu diagnosa gue tuh gejala tipes kalau nggak salah, karena kelelahan waktu itu kan. Gue istirahat nih, tapi gue pas udah minum obat gak sembuh. Ya kan bener-bener udah sekitaran 2 minggu sama sekali nggak ada perubahan, malah lemes banget badan gue. Sampai gue akhirnya dibawa sama teman gue. Jadi teman gue dia bisa dibilang anak indigo juga. Dia bilang lu makanya besok-besok tuh jangan nolongin orang kayak gitu. Maksudnya udah kalau misal memang lu bilang lu nggak bisa dan bukan ranah lu kayak gitu, lu jangan nolong dengan lu ngasih garam itu, karena kan lu nggak tahu yang salah siapa. Bisa aja yang salah tuh sebenarnya klien gua gitu, makanya dia dikitin orang. Nah terus gue bilang ya gue cuman ngebantuin itu doang, nggak ngebantuin yang aneh-aneh, gue bilang kayak gitu kan. Terus kata teman gue tetap aja itu namanya lu nolongin katanya gitu. Dan bener aja tuh malamnya gue mimpi lagi nih. Mimpinya itu gue tiba-tiba ketarik, nggak tahu kemana, pokoknya ketarik tiba-tiba. Terus di depan gue itu ada rumahnya itu dibilang rumah zaman dulu banget juga enggak, dibilang rumahnya jelek juga enggak, dibilang bagus juga enggak. Tapi kakak nggak tahu lah ya itu di mana? Nggak tahu. Rumah siapa gitu? Rumah siapa nggak tahu. Tapi yang gue ingat itu kayaknya di dalam hutan gitu. Dalam hutan. Dan apa namanya tuh tiba-tiba di depan gue ada bapak-bapak perawakannya gendut.
Oke. kayak gemuk gitu bapak-bapaknya kan. Kayak orang biasa atau mungkin pakaiannya kayak dukun gitu. Ya, kayak dukun. Kayak dukun. Dia pakai belangkon gitu yang gue lihat, tapi mukanya nggak kelihatan, ketutupan sama asap gitu, asap hitam. Nah terus si bapak-bapak ini bilang, lu udah gua peringatin lu masih aja lu, katanya gitu kan. Udah gua kasih peringatan masih aja lu, dia bilang kayak gitu. Udah apa namanya, siapa yang suruh ikut campur, kata dia gitu. Dasar bocah edan, dia bilang gitu. Gue dikatain bocah edan. Yang gue dengar itu, gue kaget dong. Ikut campur masalah apa pak? Kan memang nggak tahu kalau misalnya yang Itu dari si ke klien itu. Iya, klien itu. Oke. Nggak usah banyak bicara kamu, digituin kan. Terus dia ngeluarin kayak pedang gitu, bentuknya mirip-mirip keris tapi bukan keris. Terus di ini kerisnya kan dilempar ke arah gua tuh. Pas dilempar gue cuman mikir, aduh mati dah gua nih, gitu kan. Takut gak? Takut lah, takut gitu. Pas Padahal kan itu mimpi ya. Tapi itu berasa kayak nyata loh. Oh gitu. Bener-bener pas ketarik tuh rasanya bener-bener kayak nyata gitu loh. Oke. Dan pas dilempar gitu dari arah kiri ada benda juga tuh yang nabrak si pedang itu, keris itu. Jadi kan dia ngarah ke sini tuh, terus ditabrak begini dan akhirnya tuh pedangnya balik arah ke si orang itu dan kenain ini ke lehernya dia. Terus dukunnya mati? Enggak mati, dukunnya kayak kegelepak gitu. Terus si orang yang apa sih, senjata yang tadi ngelindungin gue itu ternyata ada yang punya. Oke. Nah terus yang gue lihat tuh bapak-bapak, bukan bapak-bapak, kayak kakek-kakek gitu. Oke. Nah kakek-kakeknya bilang gini, lawan lu tuh bukan anak ini tapi saya. Dia bilang kayak gitu. Nah dari situlah mereka tuh tengkar, duel gitu. Gue kayak lagi nonton film Indosiar tuh yang berantem-beranteman. Jadi lucu ya. Iya. Terus udah gitu, intinya sih ceritanya si dukun itu kalah lah, intinya kalah ilmu lah sama yang nolong. Gak tahu itu mungkin itu bisa jadi orang yang nolongin klien gue mungkin ya. Ya mungkin ya. Bisa aja sih ya. Iya jadinya si klien gue mungkin ketemu orang yang lebih ilmunya lebih paham lah. Terus akhirnya ini nolongin, dibantuin gitu kan. Udah tuh singkat ceritanya si orang itu kalah, gue kebangun tuh dengan posisi gue keringat dingin, basah semua badan gue. Dan untungnya puji Tuhannya dari situ beberapa hari kemudian gue sehat. Tapi dalam astral gue yang tadi gue ketarik itu, gue ngeliat badan gue beset-beset semua, luka-luka. Makanya mungkin itu yang bikin gue jadi lemes kali ya, yang ngedrop. Oke. Kayak gitu sih kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil. Besok-besok kalau ngelakuin sesuatu harus pikir panjang dulu. Meskipun kita tuh kasihan, tapi kita juga masih lihat batas dan kemampuan diri kita sampai mana gitu. Jangan kita nolong orang tapi kitanya nggak bisa. Nanti nyusahin diri sendiri. Iya, kitanya nggak bisa nolong diri kita sendiri gitu kan, ngeri juga gitu. Itu aja sih, itu pengalaman yang bikin gue sampai sekitaran 7 bulan itu nggak mau buka tarot lagi. Itu saking traumanya kak? Trauma? Tapi apa? Masih ada aja kan yang ngontakin buat mau minta reading gitu. Iya sebenarnya ada yang ngontekin untuk buka reading, cuman kan maksudnya kadang-kadang ada orang yang kayak gitu ya, dia sebenarnya tahu nih kalau dia tuh kena gangguan mistis tapi dia nggak mau ngomong. Gitu loh, ada orang yang kayak gitu. Makanya gue tuh kalau ada orang yang mau baca tarot tuh, gue minta fotonya kan, coba kirimin foto. Ya itu buat ngecek sebenarnya nih orang digangguin, apa memang digangguin gaib atau enggak. Jadi ngeceknya pakai media foto. Iya, ngeceknya pakai media foto. Karena kan gue baca auranya kan, kayak gitu. Itulah ceritanya. Tapi sekarang sih udah puji Tuhannya sih aman sih, nggak ada gangguan apa-apa. Oke, ini serem banget ya kak ya. Niatnya nolongin tapi malah kayak gitu loh. Iya. Malah jadi diteror. Malah jadi teror kitanya. Niatnya menolong gitu kan. Tapi syukur sekarang udah nggak pernah diganggu lagi. Iya, nggak pernah diganggu lagi. Nah untuk kliennya sendiri sampai sekarang gimana kak? Ada kabar-kabar lagi nggak mungkin? Kalau klien sih sampai sekarang dia nggak ada kabar ya. Maksudnya tuh nggak ada ngontek dia kenapa-kenapa. Tapi sih yang gue lihat kayaknya sih udah baik-baik aja dan udah masalah udah kelar sih. Oke, terlepas dari siapa yang salah ya. Iya. Karena kan kita nggak tahu ya. Namanya juga kamu cuma orang yang diminta tolong gitu. Benar-benar. Dan tanpa mempertimbangkan siapa yang salah, ya karena ada orang yang minta tolong kamu tolongin gitu. Benar-benar.
Dan gue penasaran nih sebenarnya sih kalau misalnya kalau misalnya kalian penasaran nih sosok-sosok apa sih yang gangguin gue mau buka dari kartu jemaat. Oke, di sini Tolong pegangin boleh. boleh. Jadi buat teman-teman yang nggak familiar dengan kartu jemaat, jadi di tarot itu ada namanya jemaat jejak keramat ya. Jejak keramat. Ini kartu dari Ki Alam. Khusus untuk membaca sosok Ya. yang negatif. Betul. Jadi dulu gue punya kartu sama kayak gini. Cuman dia bentuknya nggak kayak gini ya, bukan kayak kartu Kertas. ATM ya. Dulu mah kertas. Dan itu bener-bener udah lusuh banget karena sering banget gue pakai untuk penelusuran. Karena apa ya, penelusuran terus jarang gue netralin, banyak banget sosok-sosok yang ngendep tuh di kartu. Dan itu bikin gue jadi kalau pegang tuh kartu kayak Keserap energinya. iya, satu keserap, satu hal lain kayak jadi banyak sosok gitu loh. Jadi auranya nggak enak dan akhirnya gue robek-robek sama gue kartunya. Bercampur Iya, auranya. karena gue kesel, gue robek-robek, gue buang, gue bakar. Tapi ya udahlah, kan kartu yang baru ternyata lebih bagus kak. Ya kartu yang ini lebih bagus. Oke. Jadi kita kocok kartunya guys. Oke. Kita ambil secara random. Tadi kan ada sosok perempuan ya. Heeh. Nah ini tuh Ini nggak disetting guys, ya ampun. langsung keluar ya. Itu sosok perempuan yang mata-matain tangannya, yang ngejar gue tuh. Nah itu bentuknya kayak gitu, lusuh banget. Oke. Kunci. Dinggit namanya. Nah itu tuh sosok yang kayang. Nah ini Ini gue seru kocok banget lagi. sih. Gue random yang ngambilnya. Itu memang serem sosoknya, mukanya juga hancur. Iya, ini mukanya kayak acak-acakan gitu di sini. Iya. Matanya merah. Nah tuh, ini sosok yang gue lihat yang di belakang si orang itu, yang klien itu, sosok ini nih, yang tinggi gede. Nah ini nih sosoknya nih, ini yang ngajak. Oke, kita ambil satu lagi sosoknya biar kalian tahu yang mengganggu atau klien gue. Agak mual ya. Apa tuh? Peneluh dong. Peneluh. Peneluh itu Ini sosok orang yang ngirim atau si pelaku ini, si dukun ini lah intinya. Kayak gitu teman-teman. Ini gue ambil satu lagi. Kuntilanak. Tuh. Serem ya sosoknya ya. Aku merinding deh. Aku juga merinding tuh. Dan semoga sih ya nggak kejadian kayak gini lagi. Oke. Dan sama siapapun juga semoga nggak akan mengalami hal seperti ini gitu. Padahal sebenarnya kalau didengarin ceritanya sebenarnya sepele sih, sepele. Tapi pas ngalamin kejadian itu serem banget loh, jangan salah. Iya lah, pasti takut lah. Serem banget loh. Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton dan gak di skip video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share juga ke teman-teman kalian sebagai bentuk dukungan ke channel Niki Stevian. Oke, semakin banyak respon positif dari kalian bakal bikin kita makin semangat buat lanjutin konten ini. So, see you on next video. Bye. Bye.